Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih dari Universitas di Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi. Eh, Pada podcast kali ini saya akan bercerita pada salah satu hobi saya, yaitu adalah tarot reader. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang tarot reader. Apa itu tarot reader? Jadi tarot reader itu adalah seorang yang menggunakan kartu tarot untuk membaca atau memberikan prediksi-prediksi kepada seseorang tentang ya perjodohan, tentang karir, tentang hidupnya, tentang eh, apa sih kepribadiannya, banyak hal dan lain-lain. Tapi itu definisi umumnya ya. Nah, definisi bagi saya itu adalah tarot reader adalah seseorang yang memberikan motivasi, memberikan saran, memberikan semacam wejangan kepada seseorang menggunakan tarot. Kartu tarot ya. Jadi kartu tarot itu adalah sebuah kartu yang berjumlah 78 buah dan itu terbagi menjadi 22 kartu mayor dan 56 kartu minor. Jadi 78 kartu ya. Cukup banyak ya. Banyak banget emang. Tapi saya suka kartunya karena gambar-gambarnya itu bagus. Tidak seperti kartu remi ataupun kartu-kartu yang mungkin pernah dimainkan oleh anak kecil ya. Itu tidak seperti itu gambarnya. Gambarnya sangat bagus dan benar-benar seni. Benar-benar dari nilai seni. Saya suka gambarnya. Itu. Jadi tarot itu seperti itu. Dia memberikan prediksi-prediksi, memberikan saran-saran, memberikan motivasi. Itu bagi saya ya, bagi saya definisinya. Oke, jadi saya mulai belajar tarot itu ketika tahun tahun 2021 nih ya, masih tahun lalu, masih belum belum lama. Di tahun 2021 tepatnya pada saya saat apa ya? Isolasi mandiri karena waktu itu masih pandemi COVID-19. Saya karena selama pandemi itu saya belajar banyak hal dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, dari akun sosial media manapun ya. Saya belajar banyak hal. Kemudian saya menemukan di salah satu akun public figure yang saya follow di akun Instagram saya dan dia merupakan seorang tarot reader. Saya awalnya itu takut terhadap tarot. Kenapa? Karena saya terbawa pengaruh dari sebuah film berjudul Tarot. Itu adalah film horor ya. Judulnya adalah Tarot. Jadi si hantu ini adalah seorang gadis yang suka menggunakan tarot untuk menjadi penentu takdirnya. Akhirnya dia akhirnya dia bunuh diri karena kartu tarotnya itu mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya dia bunuh diri dan menjadi hantu seperti itu. Karena saya takut, ya akhirnya saya tidak uh, menyentuh tarot itu, tidak belajar tentang tarot sampai saya dewasa ini ya. Nah, begitu saya melihat si public figure ini menggunakan tarotnya, menjelaskan tarotnya, membacakan tarot itu kepada orang lain, saya pikir ini tidak menakutkan. Bahkan terkesan bagus untuk saya yang biasa menjadi tempat curhat untuk orang lain ya. Ya, saya biasa menjadi tempat curhat dan sepertinya saya membutuhkan referensi tambahan selain dari ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya. Mungkin saya bisa menggunakan tarot seperti itu. Akhirnya saya cari cara untuk bisa belajar tarot yang mulai dari aplikasi saya download di Play Store itu ada ya tentang tarot ya. Saya baca-baca, saya baca-baca artinya, saya apalin kartunya. Cukup banyak ya kartunya ya. Dan simbol-simbolnya itu banyak banget, jadi saya agak pusing. Kemudian setelah saya bisa hafal sedikit-sedikit, saya mulai membacakan itu kepada orang lain. Dan first impression dia terhadap saya setelah saya bacakan tarot terhadap dia itu adalah dia termotivasi, dia terbantu dengan saran-saran saya tentang perjodohan dia seperti itu. Dan dia tuh benar-benar seperti terbantu. Jadi saya cukup senang dengan apa yang saya lakukan ini dan saya akan terus melakukan ini kepada orang lain, khususnya kepada orang lain yang membutuhkan semacam motivasi di hidupnya tapi dia bingung mau cari di mana seperti itu. Sebenarnya tanpa tarot pun saya bisa membantu orang dalam memecahkan masalahnya gitu. Saya memberikan solusi kepada orang. Misalkan orang itu nanya tentang bagaimana dia cara dia mendapatkan seorang jodoh, bagaimana dia menyelesaikan sebuah masalah ya, sebuah masalah. Saya bisa bantu dia tanpa tarot.
tapi tarot itu semacam referensi. Jika saya bingung, semacam bingung, ini gimana ya? Nah, saya butuh tarot seperti itu. Saya pakai tarot untuk membantu saya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Nah, tarot itu bagi saya bukanlah ramalan. Karena kenapa? Kalau tarot itu ramalan, ya seharusnya saya udah banyak udah semacam udah berhasil lah. Tapi kan enggak. Jadi tarot itu bukanlah ramalan. Tarot itu bukan membaca hasil. Tarot itu tidak membaca hasil, tapi tarot itu membaca proses. Tarot itu melihat prosesnya seseorang. Tarot itu memprediksi orang itu jika melakukan ini maka hasilnya seperti apa. Karena dia melakukan ini hasilnya seperti ini, seperti itu dia. Jadi seperti itu. Karakter dari tarot itu adalah membaca kalau misalkan orang ini melakukan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ada sebab akibatnya, itu yang dibaca oleh tarot, bukan hasilnya. Jadi tarot itu tidak membaca hasil, tapi membaca proses. Jadi prosesnya itu yang kita lihat, bukan hasilnya. Karena kalau hasilnya itu ya itu kan terserah Tuhan. Mau bilang itu hasilnya bagus ya bagus, mau hasilnya jelek ya jelek, dan tergantung orangnya itu juga. Seperti itu, balik lagi kepada orangnya. Makanya saya bilang kepada klien-klien saya bahwa tarot itu bukan ramalan. Tarot itu cuma selembar kartu yang bergambar, dan tidak mungkin takdir itu ditentukan oleh selembar kartu. Itu saja. Tapi tarot itu bisa dipertimbangkan. Nah, dipertimbangkan. Berarti tandanya apa? Kita tarot itu selalu mengajak berpikir, mengajak berdiskusi kepada orang yang dia minta kita untuk baca tarot. Kita selalu ajak berdiskusi tentang permasalahan hidupnya, tentang problem hidupnya, seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kata-kata terakhir dari saya, janganlah takut untuk mencoba hal yang berbeda dari orang lain, karena sesungguhnya perbedaan itu indah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.